Assalamualaikum Sobat Mancatfish. Berjumpa lagi dengan saya Rahman di channel Mancatfish Breeder. Di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada sobat mengenai masalah apa saja sih yang ada di sistem bioflok dalam budidaya ikan lele. Nah, nanti akan saya sampaikan ya. Sebelumnya nih, di video ini tidak berisi solusi ya, karena akan saya kupas tuntas permasalahan yang ada di dalam sistem bioflok ini ya sobat. Nah, yang pertama masalahnya adalah terkait probiotik. Nah, probiotik ini tujuannya adalah membentuk vlog, dan dalam pembentukan vlog membutuhkan berbagai macam bakteri. Ada bakteri Bacillus, ada bakteri Lactobacillus, ada bakteri Rhodobacter, ada bakteri Rhodospirillum, dan lain sebagainya. Nah, tentang bakteri ini apa saja fungsinya, sobat bisa lihat di video sebelumnya ya, tentang bakteri apa saja yang ada di sistem bioflok. Linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Terkait bakteri ini atau probiotik ini bisa menyebabkan lele mati loh sobat. Karena apa? Karena ada takaran yang kurang pas dalam pemberian probiotik ini. Justru bisa menyebabkan racun jika tidak pas takarannya. Selanjutnya, terkait masalah yang ada di sistem bioflok ini adalah tentang air yang berwarna hitam, atau bisa disebut juga vlognya berwarna hitam ya sobat. Hal tersebut berarti bahwa kolam lele sobat menandakan kekurangan oksigen. Adanya vlog hitam ini bisa menyebabkan kematian bagi lele sobat. Kemudian selanjutnya permasalahannya adalah jika listrik mati, maka lele sobat dapat mati juga nih jika menggunakan sistem bioflok. Karena apa? Karena sistem bioflok ini konsepnya adalah air harus terus diaduk ya sobat. Karena dalam pengadukan air kolam ini, amonia dan CO2 ini harus terus diaduk agar nantinya bisa berubah menjadi vlog yang dapat berguna bagi ikan lele. Namun jika listrik mati, maka dapat menyebabkan amonia dan CO2 atau karbon dioksida dapat meningkat dan malah justru tidak dapat dimanfaatkan bagi lele sobat dan dapat berakibat kematian bagi ikan lele sobat. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah air lele sobat menjadi bau, dan ini bisa juga menyebabkan kematian ya. Air lele bau ini disebabkan karena pakan berlebihan, karena pakan itu akan menghasilkan bahan organik ya, yang semakin lama semakin menumpuk di dasar kolam sobat, dan nantinya akan menyebabkan amonia menjadi naik yang bisa menyebabkan racun bagi ikan lele sobat. Kemudian selanjutnya permasalahannya adalah terkait vlognya yang kekentalan. Vlog yang seharusnya bisa dimanfaatkan bagi lele justru bisa menjadi bahaya bagi ikan lele sobat jika takarannya terlalu berlebihan, yang itu artinya berasal dari vlognya yang kekentalan atau terlalu berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah terkait takaran molase. Molase ini biasanya disandingkan dengan probiotik EM4. Probiotik EM4 ini berisi bakteri ya sobat, tinggal diaktifkan dengan menggunakan molase. Molase ini fungsinya adalah untuk merangsang perkembangan bakteri tadi. Jika misalnya probiotik E4 dimasukkan ke dalam kolam beserta molase, maka akan menjadikan bakteri itu menjadi tumbuh subur. Namun, jika misalnya di kolam itu ternyata ada bakteri yang buruk, seperti adanya bakteri Methanobacter, kemudian ditambah molase, maka justru akan menjadikan ikan lele dalam keadaan bahaya. Karena molase ini dapat membantu meningkatkan bakteri Methanobacter untuk meningkat. Bakteri ini bisa menghasilkan gas metan ya sobat, yang dapat beracun bagi ikan lele sobat. Selanjutnya yang terakhir di permasalahan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok adalah nafsu makan ikan lele menjadi lebih turun. Sebenarnya nafsu makan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi, kemudian pH terlalu rendah atau pH terlalu tinggi, atau bisa juga karena bahan organik yang terlalu banyak, dan itu juga karena takaran bioflok ya yang kurang pas. Seperti itu sobat, pembahasan tentang permasalahan yang ada di budidaya ikan lele dengan sistem bioflok ya sobat. Namun bukan berarti sistem bioflok ini jelek ya sobat, hanya saja sobat harus mengetahui lebih lanjut terkait takaran yang pas bagi kolam lele sobat dengan sistem bioflok ini. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.